Jadi dia posisinya diem tapi loncat. Berarti itu apa tuh, pocong apa gimana? Sosoknya pocong. Berarti itu bisa dibilang video penampakan pocong. Iya. Pertama kali yang kalian nggak sengaja Nggak terekam. sengaja kerekam dan dia ngasih ngeliat, dan itu videonya masih ada juga. Halo masyarakat adat, gimana nih kabar kamu? Semoga dalam keadaan sehat, baik, dan berbahagia. Ya, seperti biasa di Adat, antara ada dan tiada, aku ngajak narasumber datang ke sini buat bercerita langsung pengalaman horor nyata mereka di hadapanku dan di hadapan kamu. Nah, hari ini kita kedatangan yang udah jauh-jauh dari Jogja. Terima kasih loh. Yaitu Kak Bayu. Ya. Halo Kak Bayu. Halo. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Kapan sampainya kemarin ke Jakarta? Baru tadi pagi. Udah, baru tadi pagi. Tadi pagi. Berarti ini masih kerasa capeknya nggak di jalan? Enggak sih, alhamdulillah. Enggak capek. So strong. Oke Kak Bayu, kemarin Kak Bayu udah nge-DM aku di Instagram kalau ternyata cerita kontrakan berhantu itu narasumbernya adalah ponakan Kak Bayu ya? Iya, tapi sumuran. Tapi sumuran, ponakan tapi sumuran. Nah ternyata Kak Bayu tuh punya versi lainnya. Jadi ini kayak masih berkaitan dengan cerita sebelumnya. Nah hari ini Kak Bayu apakah mau menceritakan hal itu atau ada cerita lain? Oke, cerita tentang kontrakan itu dulu mungkin. Oke. Ya? Oke. Silahkan Oke. diceritakan. Mungkin awal backgroundnya dulu ya. Kenapa sih bisa sampai ke kontrakan itu ya sebelumnya? Jadi pertama kali aku sama keponakanku ini kita itu memang SD, SMP, SMA, TK, SD, SMP beda. Oke, SMA-nya itu kita memang pengen bareng-bareng ke luar pulau. Nah, kita kan memang dari Sumbawa ya, Pulau Sumbawa itu satu provinsi sama Lombok, NTB. Nah, kita tuh pengen nyoba karena aku emang dari kecil anaknya suka pindah, suka coba yang baru gitu kan. Pengen lah. Jadi mau mandiri gitu. Emang dari SMP udah ada niatan gitu. Terus tak ajak dia, ternyata dia mau. Akhirnya kita pindahlah ke Lombok, di Mataram. Nah, di Mataram kita itu pertamanya satu kosan. Nah, memang di kosan itu dia ini pernah melihat sosok pocong. Oke. Sebenarnya sih dia emang dari dulu emang bisa ngelihat ya. Cuman yang dia ngeliatin buktinya itu secara real itu baru kali itu karena dia ngerekam. Waktu itu emang karena masih zaman-zaman itu kan 10 tahun yang lalu kalau nggak salah ya, 10 atau 11 tahun yang lalu. Itu kan zaman-zaman masih pakai HP apa sih? Yang jadul gitu. Tapi kameranya udah bagus lah waktu zaman itu ya. Nokia dan itu kan masih kualitasnya 3GP ya waktu itu ya. Bener-bener. Dan itu kalau di zoom tuh juga pecah-pecah kan. Nah, jadi aku dapat HP dan dia tuh pengen sama kayak aku, akhirnya dia dapat kan, dibeliin. Terus dia nyoba-nyoba kamera tuh malam-malam dia nyoba kamera tuh, dia ngezoom, zoom in, zoom out gitu terus pokoknya di kosan tuh dia ngezoom in, zoom out. Terus dia sekitar terus dia keluar. Pas di luar itu beneran dia ngezoom dan itu emang ada sosok pakai bukan mukena sih, karena dia ininya panjang dan ininya hitam. Dan itu memang ada tembok, itu jaraknya kurang lebih 10 meter. Dan itu memang bener-bener gelap. Ada sih cahaya rumah, cuman nggak seterang itu. Kalau kita jalan kaki pun kadang ada genangan air, kita nggak bisa lihat. Nah, memang kalau subuh atau habis isya, itu banyak ibu-ibu yang pakai mukena lewat, tapi itu rame. Selalu bareng-bareng? Selalu bareng-bareng. Kalaupun sendiri, paling di atasnya tuh ada taruh sejadah gitu loh. Taruh sejadah sama biasanya ada sarung gitu kan, tapi pakai mukena. Nah itu bener-bener mukena tok, tapi dia nggak jalan. Jadi dia posisinya diem tapi loncat.
Berarti itu apa tuh, pocong apa gimana? Sosoknya pocong. Berarti itu bisa dibilang video penampakan pocong. Iya. Pertama kali yang kalian nggak sengaja Nggak terekam. sengaja kerekam dan dia ngasih ngeliat, dan itu videonya masih ada juga. Kita lampirin boleh ya? Iya, nanti Oke. kita kasih videonya. Gimana bisa naik? Dan itu dia loncatnya kalau nggak salah 3 kali loncat, terus loncat lagi, dan itu kayak slow motion. Tek, tek. Loncatnya ke depan. Loncatnya ke depan, tapi itu jaraknya nggak jauh ya, paling tek, gitu, loncat diam. Terus habis itu dia lari. Nah, selang beberapa menit setelah kejadian itu, aku lewat jalan yang sama. Emang nggak ada orang, nggak ada sama sekali, nggak ada orang, sepi. Jalan sama orang tua aku waktu itu, jalan masuk situ, terus ya udah, terus akhirnya dia cerita, dia kasih lihat videonya, itu sempet ratusan kali buat penasaran, ini beneran nggak sih, tak zoom sampai kalau malam tuh kadang cek sendiri gitu loh, cek sendiri, iya nih, nggak mungkin nih, tapi dia diem aja sampai di pause gitu, pause ngelihat, oh dia loncat, tapi sampai kita penasaran abis isya gini, tungguin di situ, oh ternyata beneran ada orang lewat rame-rame gitu kan, rame-rame, tapi jarang lewat sebelah sini karena di sini tuh ada genangan air, dia pasti lewatnya sebelah sana karena kan gang ya, itu bisa mobil bisa masuk lah, nah pasti lewat sebelah sananya kalau jalan ke arah sini. Oh, berarti si pocong ini loncatnya di atas genangan air itu? Iya, di sebelah kirinya, tapi itu dia ketutup tembok, cuman kelihatannya setengah gini, dan itu aku sangat yakin banget karena bentukannya itu dia di sini tuh hitam dari sini sampai sini, dan bentuknya emang kayak pocong, beneran pocong. Berarti bisa dikonfirmasi itu bukan manusia. Bukan manusia. Ada beberapa alasan. Pertama, di sana ada genangan air. Ada genangan air. Yang kedua, dia loncat. Dia loncat. Bukan jalan. Kalau Iya. manusia kan ngapain loncat gitu. Kalaupun dia mau ngerjain kita, mau ngerjain siapa? Kita juga waktu itu di situ baru, belum kenal siapapun. Paling cuma kenal ibu kosan. Ngapain coba dia ngerjain, dan itu posisinya sepi banget. Iya sih. Cuman itu di dalam kamar dan dia keluar buat ngetes kamera gitu. Ya, Itu pertama kali. Serem. And then, bahasa Inggris banget ya. Gak apa-apa. Nggak, Jaksel setelah- ya. Jaksel ya, karena baru sampai Jaksel ya. Dari Jaksel langsung ini ya. Lanjut. Oke, setelah itu kita pindah kosan. Pindah dari kosan yang tadi bikin Iya, video. tapi itu sempat lama sih, sempat beberapa bulan. Oke, beberapa bulan kemudian pindah. Pindah kosan, dan memang kosannya juga, ya aku bilang sih serem juga. Tapi aku nggak pernah diceritain sama dia yang macam-macam. Mungkin dia mengalami, cuman nggak pernah berani untuk cerita gitu. Nah, tapi karena memang ada waktu itu SMA ada adik di bawah kita, itu 1 tahun ya, di bawahku, itu adikku. Kalau dia sih panggilnya Bibi ya. Nah, itu dia SMA juga. Nah, karena dia punya rumah sendiri, akhirnya aku diminta buat nemenin dia di rumah itu, karena dia sendiri. Nah, mulai saat itu, si ponakanku ini dia itu sendiri. Bener-bener sendiri di kosan. Jadi Kak Al sendirian. Iya, sendirian. Udah pisah nggak sama Pisah. Kakak lagi? Oke. Iya. Tapi sering kita main bareng kadang. Oh, saya bareng. Nah, mulai dari situ dia tuh sering pindah-pindah kosan. Oke. Pindah kosan, nggak lama pindah lagi, jadi dia tuh sering sini main kosan baru gitu. Jadi kosannya pindah-pindah terus, tapi kadang sering nginep sana, kadang kalau aku malas pulang ke kosanku, udah malam lagi main kemana gitu, mampir ke tempat dia nginep, kadang sehari 2 hari nginep tuh situ, kadang bawa baju sekolah gitu kan, berangkat sekolah dari kosnya dia gitu. Nah, terakhir dia itu ternyata dia pindah ngontrak di kontrakan yang itu. Oh, di kontrakan yang sebelumnya udah diceritain di sini di videonya. Nah, di sini Kakak juga ada cerita di sana. Ya. Oke, gimana ceritanya? Itu masuk situ kan. Nah, itu kan jarak dari
kontrakannya dia ke rumah adikku itu memang deket banget. Tapi aku akhirnya memutuskan untuk ngekos sendiri. Oh, nggak bareng sama Kak Al? Enggak. Jadi sendiri-sendiri semuanya. Adikku sendiri, aku sendiri, dia juga sendiri. Oke, aku sendiri. Tapi jaraknya bener-bener deket banget. Itu kalau misalnya dia, sini ke kontrakan gitu, 3 menit nyampe, naik motor. Cet, nyampe. Deket banget ya? Deket banget. Paling ya sama siap-siap, ya 2 menit nyampe. Karena itu nyebrang jalan, masuk gang, nyampe. Nah, pertama kali ke kontrakan itu, ya namanya penasaran, wih gede banget gitu. Wih, bagus sini aja lah daripada yang kemarin-kemarin ya. Daripada yang kemarin-kemarin kecil dan barang dia banyak banget kan. Alasannya dia juga itu salah satunya. Ya barangnya banyak jadi sini aja. Kalau misalnya ada ayah sama ibu kesini, jadi bisa rame-rame sama adik-adiknya. Jadi muat. Ya, oke. Nah jadi ke situ explore tuh. Kan masuknya lewat pintu samping yang mobil. Oke, mobil masuk lewat situ. Wih gede juga nih gitu. Terus lihat-lihat ini kamarnya, kamar pertama, gede banget. Terus, ada kamar kedua, terus ada ruang tamu di depannya. Nih toiletnya cuma 1. Terus di belakang tuh ada dapur. Terus kalau belok ke kiri itu ada pohon mangga, tempat jemur baju. Tapi aku rada serem, gila gede banget di belakang rumah ada pohon gede gitu. Oh ini pasti ada sesuatunya gitu dalam hati doang sih. Oh ini keren. Nah, yang jadi permasalahan adalah di situ anehnya kok ada satu ruangan di tengah ruangan, gudang tapi di tengah-tengah ruangan, kan ada denahnya kan kemarin udah dikasih. Iya. Nah itu pertamanya aku mau buka, ini ruangan apa sih gitu, tapi dia teriak tuh, dia kan masih di ruang tengah kan. Iya. Aku tuh udah explore ke belakang gitu, lihat ini ruangan apa sih, tak giniin pakai triplek doang, mau tak buka gini dia teriak jangan dibuka gitu. Oh ya udah gitu. Kenapa sih? Padahal itu bisa kita lihat juga dalamnya, kan ada jendela di ruang tengah, itu ada jendela, bisa ngelihat dalamnya. Itu jendelanya nggak dikasih gorden gitu? Waktu itu belum ada gordennya. Oh, waktu itu belum? Lama banget itu baru dipasangin gorden. Jadi ceritanya kan udah ngeliat nih, pertama kali ngeliat. Oh dalamnya cuma ada kasur, jadi bisa ngeliat gitu. Oh gitu doang tuh. Emang kenapa sih nggak boleh dibuka? Dia bilangnya nggak tahu, sama yang punya emang nggak boleh dibuka. Katanya gitu. Oh oke. Ya udah, di situ kan cuma ada kasur, terus aku lupa ada beberapa kayu kayak triplek gitu miring-miring gini, dan banyak banget sarang laba-laba. Jadi itu kayak ruangan yang udah lama banget nggak dibuka. Dan itu ukurannya 2x1. Kecil banget ya. Kecil banget. Nah yang anehnya di kamar kecil, kamar kedua itu ada jendela juga, tapi mengarah ke dalam gudang. Kan aneh. Masa ada ruangan tapi jendela menghadap ke dalam gudang. Iya. Dan itu nggak boleh dibuka. Kenapa nggak arah keluar gitu ya? Iya, harusnya kan ya ke arah luar lah. Atau nggak ya nggak usah dikasih jendela sama sekali gitu. Karena buat apa fungsinya? Oke, berarti ruangan yang 1x2 ini punya 2 jendela. Punya 2 jendela. Satu yang mengarah ke ruang keluarga, satu yang mengarah ke kamar. Iya. Oke. Tapi yang arah kamar itu kayak jendela yang yang dibuka gini. Jadi yang gini. Oh. Jadi ya, tapi itu ditutup pakai kertas kado. Aku masuk ke situ. Jadi ada beberapa barangnya dia. Masih banyak nih belum dirapiin. Masuk situ kan. Terus emang kita berdua di situ. Jadi dia posisinya lagi ke ruang tengah. Terus mau balik lagi ke situ, dia ngambil sesuatu, aku lupa ngambil barang. Terus ini jendela apa gitu. Penasaran kan? Ada gordennya juga. Tak buka. Mau ngintip terus tak intip. Pertama kalinya aku merasa merinding tapi kayak nggak ngeliat apa-apa. Bener-bener ngeliat kosong tapi merinding, kayak ngeliat hantu. Bener-bener merinding sampai ke dalam dada gitu. Sampai bengong beberapa detik kan. Itu apaan ya? Tapi nggak ada apa-apa. Kayak vibes-nya tuh langsung seolah-olah kita tuh ngeliat tatapan muka sama hantu, tapi itu kosong. Karena aku kan emang nggak bisa ngeliat ya pada saat itu. Pas ngelihatnya tutup, sempat bengong. Itu apaan ya? Dia masuk. Itu jangan dibuka katanya. Enggak, cuma ngintip doang gitu. Emang itu apaan sih? Nggak tahu, itu gudang katanya. Nggak boleh dibuka katanya dia. Oke, ya udah. Akhirnya aku ya udah pulang, cuman ngeliat doang, pulang. Oke. Nah, emang beberapa kali sering main ke sana dan kita sempat pulang kampung juga. Waktu itu belum ada gordennya.
Nah, terus dia ternyata pasangin gorden. Ceritanya dia, kenapa sih pasangin gorden? Katanya biar nggak silau karena cahaya matahari. Karena itu kan kayak seng dari plastik kan bisa tembus cahaya kan. Iya. Biar nggak silau. Tapi kadang-kadang dia bilang, iya biar nggak digangguin. Kadang gitu, kadang ngomongnya kayak gitu. Akhirnya dipasangin lah gorden warnanya hijau. Tapi masih bisa ngelihat dalamnya tembus. Oh, jadi gorden Yang itu tipis. bukan gorden yang tebel Enggak. blackout gitu bukan ya? Tipis. Pasang gordennya dari dalam Dari luar, nggak bisa ke dalam. Kan nggak boleh masuk kan? Iya. Nah, jadi dari luar dipasangnya. Iya. Oke, I see. Nah, terus ternyata setelah beberapa kali sering situ kan, akhirnya dia cerita, itu ruangannya itu kemarin dibuka sama temanku katanya. Wah, tau gitu aku aja yang buka, tak gituin. Masa aku nggak boleh buka, dia boleh buka, tak gituin. Ya emang nggak boleh, dia cuma ngomong kayak gitu doang. Ternyata mungkin awal petakannya mungkin dari situ ya, karena ada yang ngebuka ya, karena kan emang dilarang buat ngebuka kan. Aku dari dulu udah feeling mungkin itu kuburan. Karena bentuknya 2x1, dalam situ mungkin ada orang yang entah diapain dan dikubur. Itu cuman pendapatku aja ya. Teori ya. Aja kan. Belum tahu bener apa enggaknya ya kan. Oke. Nah, sempat waktu malam itu dia tiba-tiba ngechat. Sini nginep gitu. Wah, besok sekolah gitu. Padahal tapi kan deket kan, bisa pulang pagi gitu kan, mandi. Apa sini aja kita makan gorengan gitu. Aku punya sambal, dia fotoin sambal. Waktu itu masih zaman BlackBerry gitu kan. BBM ya. BBM kan. Pip gitu. Ping. Apaan sih ini orang? Jadi difotoin ada sambal nih. Wah, gak ada banget nih, ada sambal terasi gitu kan. Wah, oke. Nanti kita beli gorengan. Oke, ke sana beli gorengan. Biasanya kita memang dari dulu emang suka nonton dunia lain. Iya pernah cerita. Iya, suka nonton. Kita nonton dunia lain. Kita kan memang tidurnya di tengah. Dan dia nggak pernah tidur dalam kamar. Jadi selalu tidur di ruang keluarga itu? Selalu di situ. Kalau ada keluarganya, kalau ada kakakku ke situ, paling kakakku yang tidur dalam kamar. Dia di luar, tetap di luar. Dia selalu di luar. Saat itu udah jam 12 ya. Kalau di sini kan udah jam 00, di sana jam 1 kan. Baru mencekam-mencekam tuh filmnya. Oke lah, kita makan gorengan. Tapi emang posisi saat itu lampu dapur mati. Emang dimatiin? Emang mati. Maksudnya? Aku yang nyalain tapi emang mati. Oh, terus berarti... tak matiin. Oh yaudah, ini rusak daripada konser. Oh, rusak. Mati karena rusak. Mati karena rusak. Tak nyalain, dia nggak bisa nyala kan. Terus ya udah tak matiin aja. Nah, terus posisinya kalau kita nonton di sebelah situ kan kelihatan tuh dapur tapi gelap. Ya udah, kita sambil ini tapi sambil ngeliat sana terus nih. Sambil ngeliat ke sana terus gitu. Akunya takut. Posisi waktu itu emang takut ya. Nah, dia itu kalau ngajakin nonton pasti dia tidur duluan. Ya udah pakai bed covernya dia kan. Oke, tidur duluan. Nah, aku masih bangun sendiri. Nonton. Tung suara gitu kan. Tung. Nah, terus tiba-tiba itu aku ingat banget, jam kurang lebih 1:30 apa jam 1-an gitu ya. Lampu dapur nyala sendiri. Tadi kan udah dimatikan kan? Iya, aku yang nyalain dan aku yang matiin karena emang mati. Itu mati, rusak lampunya, besok tak ganti katanya. Warnanya tuh bener-bener orange, lampu orange. Iya, zaman dulu. Dan itu temboknya itu udah kayak zaman dulu gitu loh. Jadi bener-bener vibe-nya kalau nyala pun horor. Tiba-tiba nyala. Bengong dong. Ini siapa yang nyalain? Dan itu lama nyalanya. Aku nggak berani untuk matiin TV. Ya udah, aku pura-pura tidur hadap sini, tapi rasanya itu ada orang yang gerayangin aku, tapi sebelah setengah badan kiri itu merinding semuanya. Jadi ngerasa banget kayak gimana sih kalau ada orang diem di sini kita, itu kan ngerasa kan? Nah, itu ngerasa banget di sebelah kiri. Jadi kayak ada orang, tapi setengah badan doang. Oh iya. Aku penasaran dong, ngeliat sini nggak ada. Terus tak mundur-mundur, tak tarik selimutnya, lampu dapur mati. Terus tiba-tiba nyala lagi. Itu nggak bisa tidur sampai mungkin sekitar jam 2. Aku gitu terus, merasa merinding, udah deg-degan, aduh pulang nggak ini ya, gitu kan. Terus ujung-ujungnya, ya udah akhirnya ketiduran. Aku nggak cerita yang merinding itu ke dia, cuma bilang, tuh semalam lampunya nyala sendiri, terus mati lagi, terus nyala lagi. Kak Al nggak tahu ya kejadian itu? Nggak tahu sama sekali.
Oh. Nah, mulai saat itu aku kalau mau nginep situ lagi mikir-mikir, nggak berani lagi. Nah, kalau biasanya kan dia cerita kalau ada orang yang manggil dia, itu kan ada yang nyaut ya. Kalau aku kebalikannya, aku setiap manggil dia gedor-gedor segala macam sampai tak telepon, motornya ada, tapi nggak ada orang, nggak ada suara sama sekali. Ketika tak tanya, kemarin aku ke kontrakanmu loh, tak gedor-gedor kenceng-kenceng kayak gebukin maling gitu, nggak keluar. Dia bilangnya apa? Hah, masa iya nggak ada suara apapun? Oh, dia nggak dengar? Nggak dengar. Pintu, jendela, depan, yang depan sebelah sini sama depan sini sama samping itu semua tak gedor. Padahal dia ada di dalam Ada kan? di dalam. Harusnya dia dengar ya. Tapi dia nggak dengar. Kayak pingsan mungkin ya, aku nggak tahu ya, tidur apa gimana. Iya. Tapi itu bukan cuma sekali. Berkali-kali. Setiap kadang aku kesana nggak ngomong kan, langsung aja kesana, gedor-gedor, nggak ada, nggak ada sautan. Nah, mulai saat itu ya udah akhirnya pisah, aku ke Jogja, lulus Jogja, dia ke Jakarta. Oh, itu setelah lulus sekolah? Setelah lulus sekolah, Oke. akhirnya kita pisah. Ya. Jadi sampai sini ceritanya? Iya, karena setelah itu aku nggak pernah berani lagi ke situ. Tapi terakhir lewat, karena kan kemarin lihat rumahnya sekarang udah renovasi dan bentuknya sudah berbeda banget. Tapi aku lihat nggak ada orang. Nggak ada penghuninya? Nggak ada penghuninya. Nggak tahu mungkin lagi kosong atau iya. gimana ya, nggak tahu ya. Cuman pas saat lewat, loh ini rumahnya udah bagus nih, sekarang 2 tingkat. Waktu itu masih 1 tingkat, cuman udah kosong. Tapi kalau dilihat itu apakah kebetulan lagi kosong atau emang nggak berpenghuni? Emang kosong. Aku ngeliatnya kosong, nggak ada orang sekalipun. Oke. Tapi udah lumayan bersih daripada yang dulu sih. Kayak rumah biasa sih kalau kita lihatnya dari luar. Wow. Berarti semenjak kejadian di Gerayangin itu kakak emang jarang lagi yang nginep sana atau nggak pernah? Berani. Atau nggak pernah lagi? Pernah paling siang ke sana, sore. Malam nggak pernah lagi? Nggak berani. Paling dia yang ke tempatku aja. Tapi kakak pernah akhirnya cerita nggak sih kalau digituin? Nggak. Sampai sekarang nggak cerita? Nggak. Cuman tak bilang, itu lampunya nyala sendiri, mati. Dia cuman, udah. Kayak mukanya dia udah ngerti, nggak ngerti ya. Iya. Tapi yang dia melihat sosok itu, dia nggak cerita ke aku. Mungkin takutnya aku yang takut ya. Karena sebelum-sebelumnya, pas pulang kampung, dia sempat cerita, ada cewek katanya. Ya kan serem banget kan kalau dari cerita dia. Aku mikirnya Kunti, ternyata bukan. Ini tanpa kain kafan Iya, kan? dan Udah serem banget. itu kan, wow, ternyata mungkin dia perwujudan dari gudang itu. Nggak tahu sih kalau dibongkar seperti apa ya, aku juga nggak berani. Cuma ada kasur apa namanya, udah nggak kepake gitu, udah tipis. Oh, cuman kasur di lantai gitu? Iya, kasur itu kotor banget. Udah kayak nggak dibuka berapa 5 tahun deh kayaknya itu. Aduh, serem. Tapi aneh banget ya. Aku pun baru tahu ternyata itu murah banget. Iya. 5,5 juta, lebih gede dari ini, gede banget itu. Tapi hawanya, vibe-nya nggak nyaman. Katanya kalau misalnya hal-hal kayak gitu tuh mesti dipikirin gak sih kok bisa harganya murah banget gitu loh. Apakah ada sesuatu? Tapi kebanyakan cerita-cerita dari kontrakan berhantu atau kosan berhantu biasanya karena harganya tuh murah. Biar ada yang nempatin ya? Iya, ada nempatin, nggak tahu ya. Beberapa kali narsum yang cerita ke kita tuh harganya emang di bawah pasaran gitu loh. Jadi aku mikir, ya mungkin karena nggak laku-laku gitu kan. Iya. Akhirnya owner bikin harga murah daripada nggak ditempatin. Terus kalau Kak Al kan itu dia cerita memang punya kemampuan lah ya Kak buat ngelihat makhluk gaib, jin gitu dari kecil. Kalau Kakak sendiri? Aku memang dari kecil gak bisa ngelihat, cuman hanya bisa ngerasain. Tapi ngerasainnya kadang aku tanya dia, karena dia yang memang bisa ngeliat kan. Kadang kita motoran nih, kok ngerasa kok di belakang ada yang ngikutin kayak terbang gitu, 2. Di belakang tuh ada yang ngikutin ya, kayaknya nggak cuma 1, di 2 deh kayaknya. Coba liatin, dia lihat, cepetan gitu. Terus udah ke tempat yang rame, dia bilang, iya beneran, tadi tuh ada 2 katanya. Nah jadi sering kayak gitu. Yang ngikutin kita nih kayaknya gede banget deh. Dilihat di belakang, iya Kunti terbang gini gede banget katanya. Jadi sering tak confirm aja ke dia, karena aku nggak bisa ngelihat, cuman bisa perasaan ngerasain. aja, perasaannya. Dan ternyata Kak Alnya bisa ngeliat. Nah
karena dia bisa ngelihat, mungkin aku karena orangnya penasaran ya. Akhirnya aku memutuskan untuk buka mata batin. Oh gitu. Buka mata batin ke teman. Jadi kayak apa ya? Kayak bercanda aja karena emang dia bisa kayak gitu kan. Bisa kayak gitu. Terus gimana sih, aku pengen loh buka mata batin lah, pengen ngelihat gitu. Oke, dia disuruh bersila, suruh merem ke arah rumah. Itu rumah joglo Jawa yang udah tua banget gitu loh. Tapi ada orangnya cuman sepi. Rumahnya gede banget. Halamannya luas banget, itu mungkin bisa parkir mobil 10 mobil bisa. Jadi saking luasnya. Itu pertama kali dibuka. Jadi aku merem dan dia entah diapain. Abis itu aku mual semual-mualnya. Muntah tapi nggak ada yang keluar gitu loh. Cuman gludah-gludah aja gitu. Aduh, kenapa ya ini? Aku salah makan apa gimana gitu? Enggak, itu reaksinya aja katanya. Tapi kayak ngerasa kayak ada yang masuk gitu dari sini, dari belakang, dari tulang belakang sini. Jadi kayak nggak tahu dia digini-giniin, kerasa sih tangannya. Terus kayak kerasa banget. Terus coba kamu merem. Jadi ngelihatnya tuh bukan ngelihat dengan mata telanjang. Harus merem dan itu konsen. Fokus. Nah, kalau kita merem, itu kan gelap ya. Nggak bisa ngeliat apapun ya. Itu bisa. Jadi, merem gini, kalau fokus, itu ada kayak, apa sih? Kayak dalam gelap banget, terus ada cahaya, tapi dia bersosok, berwujud. Oh iya. Dalam kayak gelap. Bayangin. Oh jadi justru ngelihatnya terus dalam keadaan merem. Dan bentuknya itu setelah dari cahaya di mata itu ya, dan bentuknya sosoknya tuh sejelas apa Kak? Itu Kunti waktu pertama kali lihat. Kunti, dia gerak, set. Jadi enggak yang gini-gini, enggak, dia kesana, kesini. Tapi dia tunjukin mana sih? Aku waktu itu nggak ngeh karena emang sih ada putih, cuman apa sih ini paling ada orang nyenter cahaya gitu kan. Tapi itu sore. Apa sih? Mana sih, kok nggak ada tuh? Terus tak buka mata kan. Ini loh, coba kamu lihat tanganku, lihat nggak ada yang gerak-gerak putih gitu katanya. Itu Mbak Kunti. Coba tak merem lagi, fokus lagi. Iya beneran, itu pertama kalinya. Jadi aku ngiranya bahwa dibukain mata batin itu beneran ngelihat dengan mata telanjang ini, ternyata enggak. Ternyata harus merem dan fokus. Nah, setelah itu malamnya itu ke tempatnya temanku rumah. Itu daerah Cangkringan apa ya? Jadi ke arah Merapi sana. Ini di Jogja ya udah? Iya di Jogja, itu udah di Jogja. Itu ke arah Merapi sana, ke sana, pengen coba lagi gitu kan. Nggak ada sama sekali. Oke, tak coba lagi deh. Kita habis makan waktu itu habis lebaran ya kalau nggak salah, habis lebaran terus kita makan, terus habis sholat juga, habis sholat maghrib duduk, udah sambil ngobrol-ngobrol sama yang lainnya. Kita ada berempat, terus merem, fokus. Pertama kalinya lihat bener-bener sosok pocong, dia mendekat. Pertama jauh, dekat gitu. Serem banget. Tapi dia terbang, tapi nggak lurus gini ya. Dia tuh kayak apa? Ininya tuh kayak melewat-lewat gitu, kayak kain yang cuma gitu aja, nggak tegak gitu, gitu mendekat, terus ngilang. Terus tanya temenku, di sini tuh ada kuburan kok deket sini. Iya, di rumah sebelah tuh kan rumah kosong, ada kuburan katanya. Oh gitu, oh mungkin sosok dari situ. Karena kan emang jin kan menyerupai kan? Iya, menyerupai. Memang pada saat itu aku masih di tempat temanku pulang dan emang takut. Karena sulit buat ngontrolnya. Setiap kali merem ada aja. Kepala buntung lah, jadi rame banget. Berarti waktu kakak merem itu sejelas itu ya penggambarannya? Kadang yang putih, kadang hitam. Jadi gimana ya? Sedetail itu nggak sih, kayak kepala buntung tuh emang bentuknya badan, ada tangannya, tapi nggak ada kepalanya. Jadi satunya ada kepalanya gondrong, ininya gondrong, rambutnya panjang kayak gembel gitu, banyak banget. Jadi rame banget. Ada yang paling aku ingat sih yang kepala buntung itu karena dia ngikutin terus kemanapun, aku ngeliatnya dia kayak ngikutin. Jadi aku bilang ke temanku, aku diikutin terus nih sama kepala buntung. Terus dia ngusir. Akhirnya aku coba lagi fokus, udah nggak ada. Tapi ketika aku sendirian, ada lagi. Berarti kalau tiap malam bahaya juga. Bisa tidur nggak akhirnya? Yang waktu malam itu, kan lampu udah mati kan. Merem tetap ada. Akhirnya aku ngelatih buat,
bodo amat biar nggak fokus gitu. Aku ngelatihnya kurang lebih 2 sampai 3 bulan. Oh, lama juga ya. Iya, jadi ngerasa keganggu. Nah, mulai dari itu karena aku udah nggak fokus, jadi ngelihatnya justru sekelibetan tapi jelas. Jelas banget. Yang pertama kali beneran ngelihat Mbak Kunti lewat itu saat mau maghrib. Tapi kan cahayanya kan masih ada kan. Iya. Aku ngomong ke kakakku, karena waktu itu di kontrakan kakakku, kakak sepupu. Mau mandi nggak katanya? Mau mandi nggak? Aku mau wudu nih. Soalnya takutnya dia mau mandi kan, buru-buru kan. Ya udah aku wudu dulu gitu. Tapi dia sambil ngaca, sambil nggak pakai baju, sambil otot-otot gitu kan. Lihat nih, otot nih. Iya ya gitu kan. Cuman bercanda aja. Di belakangnya dia ini jendela. Jendela masih kebuka, belum tutup, gordennya masih kebuka. Posisi kita di dalam kontrakan semua. Kita ada bertiga. Kakakku yang paling gede itu, yang sepupuku, di sebelah kamar. Yang satunya di sini, sama aku. Terus lewat, pakai baju putih. Lewatnya tuh nggak jalan ya. Melayang gitu ya? Melayang, tapi nggak cepet banget. Jadi jelas kelihatan. Zzz. Siapa itu? Tak mikirin kakakku. Siapa sih? Tak lihat luar jendela, nggak ada siapa-siapa. Tak kirain orang mau nutup gerbang depan. Ternyata beneran kosong, nggak ada orang. Terus tak teriak-teriak, panggil kakakku yang di sebelah kamar. Apa katanya? Lah tadi lewat situ nggak buat nutup gerbang depan? Enggak, di sini terus. Nah, padahal di sebelah situ kan, itu kan memang jalan ya buat parkir motor. Itu ada pintunya kekunci, nggak pernah kita buka juga. Itu pertama kali ngelihat Kunti. Mulai dari situ, bahkan sampai saat ini kadang sekelibat ya. Cuman nggak intens ngelihat terus. Kadang-kadang ngelihat. Nah, pernah pulang kerja, itu putih, panjang. Dia melayang. Tapi melayangnya tuh jarak dari tanah sama kakinya dia, itu mungkin ada 2 meter. Jadi itu kan ada tiang listrik, benar-benar lewat. Pas aku mau tutup gerbang, tutup pintu kosan, mau tutup gini, lewat, tapi dia rada slow gitu. Tak buka, tak kejar. Buat mastiin, itu apa ya tadi ya? Soalnya dia bentuknya kayak kain doang, nggak ada isinya. Tapi nggak tahu itu pocong apa enggak ya, soalnya kayak kain nggak ada isi, ngelewat. Nah itu ngeliat. Nah kalau di kosan sendiri, emang gagang pintu, sering ada yang mainin. Tapi subuh jam 2, jam 3 gitu. Posisi kalau aku ngekos itu kan ada 4 kamar, cuman aku doang, nggak ada orang. Sama sekali nggak ada orang. Kosong 3 kamarnya? Kosong 3 kamarnya. Cuman ada ibu kosan, dan itu memang kita sampingan ya rumahnya ya. Nah, ibu kosannya itu kalau malam ya tidur dong. Kalau dia keluar pun ada suara pintu. Tapi itu ada yang mainin. Tapi ditahan di bawah. Tapi nggak ngedorong. Kalau orang mau buka pintu kan, cek, dorong kan. Ini nggak dicek. Terus kayak dilepas itu. Jadi bersuara banget kan. Oh ya. Dan itu suara kenceng. Dan aku posisi kadang kalau malam kan masih mainan HP atau nggak udah tidur, kadang langsung bangun. Itu apa? Dan sering, kadang aku buka nggak ada siapa-siapa. Pernah di videoin nggak? Aku waktu itu sih nggak kepikiran buat videoin ya. Ya. Pengen sih videoin ya, kayak waktu yang viral-viral kemarin ya, kan? video-video biasa viral. kan kalau dimainin ini juga kan, sama Iya, kan? sama. Gagangnya. Tapi itu kan kecek-kecek gini kan, itu dan itu sering jam 2, jam 3. Kadang aku malam nggak tidur, sering. Kadang aku saking keselnya, tak buka, apa sih? Lihat nggak ada orang. Oh yaudah, tak tutup lagi, tak kunci, terus tidur. Tapi nggak ngerasa takut, nggak ngerasa ngerinding atau gimana pun ya. Oke, jadi sebelumnya aku jelasin dulu ya. Kosan, aku ngekos dari 2012. Ngekos, kamarnya ada 4. Pertama diisi sama temanku. Aku tahunya dari temanku. Dia seminggu di situ, kemudian seminggu kemudian aku pindah ke situ. Berdua. Selang berapa lama 2 kamar ini masih kosong. Terus ada yang ngisi. Tapi ini udah satu pindah. Jadi sisa berdua nih. Kadang kita berdua doang. Nah, ketika yang depan ini memutuskan untuk pindah karena ada adiknya, dia ngontrak. Akhirnya aku di situ sendirian. Tapi kadang ada yang masuk Tapi kalau udah lulus
Pindah. Nah, akhirnya 2017 bener-bener sendiri. Sekarang masih tinggal di kosan itu nggak? Masih di kosan dan sendiri juga. Berarti semenjak 2017, 18, 19, 20, 21, 22. dia bener mau 6 tahun sendirian. Iya, sendirian. Itu kamar 3 kamar sebelum tuh nggak ada yang ngisi. Nggak ada, kosong. Kok bisa ya kosong kayak gitu, emang kenapa? Nah, sekarang kemarin tuh ada 2020 itu ada yang ngisi, cuman karena pandemi kan pindah, bukan pindah, pulang. Jadi kosong lagi. Kosong lagi, nggak ada temen. Jadi kadang kalau mau main juga keluar, nggak di kosan. Mau siapa ngajak ngobrol siapa? Iya sih bener. Tapi itu kan kosan 4 ya kak. Itu maksudnya bersebelahan nggak sih sama pemilik kosannya, rumahnya Iya, tuh beda? bersebelahan. Jadi kayak pintu masuk itu lorong doang, tapi cuma taruh motor. Nanti bisa keluar masuk motor situ. Sebelah kanan itu kamar-kamar 4 berjejer. Aku nomor 2. Sebelah kiri rumah ibunya. Cuman ibunya sendiri. Ibunya udah tua sendiri. Kadang ada cucunya situ nginep temenin. Nah, yang aku alamin di kosan itu sih pertama tadi yang pintu-pintu. Oke. Terus pernah pas tidur tuh kayak ada orang bersila gede. Itu posisinya gimana tuh? Jadi Kakak tidur. kan aku tidur terlentang gini kan, ada samping gini. Nah, tidur lurus. Apa sih ini namanya? Lutut ya? Iya. Lutut kiri sama lutut kanannya dia itu pas di kepalaku sama kakiku. Jadi saking gedenya. Oh jadi kakak berasa nih lututnya tuh kayak Enggak, itu kena. bener ngeliat di sebelah. Itu bersila gede. Oh my Tapi God. dia tuh atasnya tuh kayak topi apa sih khas, tapi yang ada gini tuh loh, yang pucuk gini, tau gak sih? Kayak cowok yang kayak Wiro Sableng, tau kan? Oh kayak Gini terus ini ada gini. ya kita sih nyebutnya di Kalimantan laung. Iya kayak gitu Iya lah. kayak gitu. Pokoknya iya kan segitiga Iya, gitu kan. segitiga gini. Oh iya. Kayak Wiro Sableng gitu. Itu gede hitam. Dan aku inget, cuman ngeliat, udah tidur. Jadi bodo amat. Aku tuh orangnya bodo amat. Tapi kalau penasaran tak cari. Kayak tadi yang kecek-kecek tak buka tak cari gitu. Saking penasarannya. Nah, waktu itu tidur kadang ada yang gini apa? Itu kerasa banget sih tangan ya, telunjuk. Entah telunjuk atau kelingking nggak tahu ya. Pokoknya itu jari. Kerasa banget. Kalau aku kan gelian ya, geli gitu kan, diginiin kerasa banget. Itu bener-bener kerasa dan aku masih belum tidur, masih cuman merem gini. Nah, itu kerasa tangan gini, krek gitu terus, apaan tuh? Nusuk gitu ya? Nusuk tapi dalam tapi geli, set gitu, bener-bener set gitu, kerasa banget. Terus bangun, udah tak baca doa terus tidur. Itu yang kerasa banget. Itu sering nggak? Kalau yang bener-bener kerasa gitu banget, sekali itu. Tapi pernah satu itu bukan tangan lagi, cewek. Aku mimpi bahwa ada cewek yang begini. Dia tuh begini. Bukan meluk loh ya, tapi begini. Jadi aku posisinya ngelihat dia, tapi dia di sini ku begini. Oh dia jongkok gitu? Bukan jongkok, apa? Dia nemplok gitu loh kayak cicak. Tangannya di sini ku dan sama kepalanya. Aku langsung sadar dan itu masih kerasa. Di sini kerasa kuku. 10 jari di sini kuku. Jadi begini kerasa. Langsung tak baca doa, tak ludahin 3 kali kayak kita lagi sholat itu. Tak ludahin, terus baca doa, tidur lagi. Tapi itu masih kerasa. Bener-bener kerasa di sini. Ada 10 kuku. jari sama kuku. Jadi kerasa kukunya tuh bener-bener cek gitu. Kerasa tekanannya tuh ada ya? Saking kerasanya aku bangun gitu. Bangun terus. Emang ada cewek tadinya. Terus kayak hilang gitu pas. Hilang. Oh, berarti kayak sepersekian detik Iya. itu sempat ngeliat. Yang aku mimpiin itu cewek. Cewek cantik. Pas aku bangun, rambutnya panjang. Kunti. Wajahnya ngeliat Nggak ada. ketutup gitu ya? Iya, cewek cuma segini. Ininya ya pucat, rambutnya panjang. Terus hilang. Kakak sempat ngecek nggak ada bekas nggak? Ngecek, terus nggak ada kok. Ada biru-biru nggak gitu? Nggak ada. Cuman berasa tekanannya Berasa aja ya? Iya. Ya tapi kalau sampai ngelukain sih ya aku kesel juga sih ya. Iya sih, masa sampai Iya, kesel banget, tak cariin gitu. Itu sempat juga ketika pulang malam, kan lewat sini sebelah kanan kosan kan, sebelah kiri rumah ibunya. Iya. Kadang gordennya itu masih kebuka.
waktu itu masih apa namanya baru-baru meninggal bapak kosan. Jadi ibunya kan sekarang sendiri kan. Waktu itu baru pertama sepi, benar-benar sepi. Bapak kosnya udah meninggal, ibu kosnya sendiri kan. Tapi ya sendiri sepi. Aku ngelihat itu ada anak kecil rambutnya panjang di dalam rumah itu. Kakak ngeliatnya berarti dari jendela gitu ya? Iya, jendela itu kan langsung ngeliat ke dalam rumah. Dia duduk di kursi. Itu siapa ya? Bukan cuma aku. Karena aku tahu kan di situ dia punya cucu 3. Cowok, cewek. Tapi nggak ada yang rambutnya sepanjang itu. Dan dia duduk diem. Nah, temen aku pas ke kosanku masuk bareng nih. Aku udah emang feeling nggak mau ngeliat ke sana. Ya udah, jadi ngeliat sini, ngeliat ke kanan terus jalan. Terus dia ngomong sambil jalan. Itu cucunya yang punya kosannya katanya. Aku langsung iya, tak gituin. Iya, mungkin lagi main. Padahal cucunya udah pulang. Kakak sempat nge-cross check nggak nanya Iya. ke ibu kosan? Besoknya tak tanya, Bu, kemarin cucunya kesini nggak? Iya, tapi malam udah nggak ada, udah pulang, katanya sore udah pulang katanya. Terus yang malam siapa? Oh, kalian ngeliatnya malam. Iya, malam. Sedangkan cucunya sore udah Sore balik. udah pulang, balik ke rumah orang tuanya. Nah, itu yang diliatin sama temanku. Karena temanku juga bisa ngeliat Oke. lagi video call. Itu waktu itu lampunya belum tak nyalain. Kau baru bangun tidur ya katanya. Iya, tak gituin. Iya, baru bangun. Terus aku lupa charger atau apa gitu yang hilang. Jadi di mana ya tempatnya? Tadi jatuh di sini deh kalau nggak salah. Dia dengar, kamu lagi sama cewek ya katanya. Hah? Sama cewek siapa? Itu ada suaranya cari-cari katanya. Coba nyalain deh lampu kamarmu. Tanya lain. Tuh, lihat tuh aku sendiri. Lah itu siapa katanya? Oh, berarti Dia ngelihat pas video call ngelihat. Oh my God. Mana sih? Terus coba putar kameramu. Oke, di mana? Itu di depan pintu. Kunti yang dilihat. tapi kakak lihat Enggak. dia doang di Iya. kamera itu. Mana sih? Tak samperin ke pintu itu. Mana ini nggak ada siapa? Ya udah pergilah kamu samperin. Jadi dia sempat juga di kosanku. Jadi dia nunjuk itu di pojok itu. Tak samperin, mana? Hilang. Jadi dia tuh nggak berani deket sama aku. Aku ke sana dia ke sini, aku ke sini dia muncul di sana. Kadang hilang. Karena emang dulunya dia berada di sebelah kamar. Oh, jadi kamar kosong sebelah itu adalah tempatnya dia. Iya, karena temanku yang dulu juga cerita ditindihin sama Kunti. Oh, I see. Temanku yang bukain mata batin itu tak ceritain dan dia mengusir. Jadi dia giniin tangannya di dalam kamar, terus kayak keluar asap gitu. Wih, kamu, padahal dia nggak ngerokok, kok bisa keluar asap gitu? Kayak gitu. Nggak ada apa-apa juga ya? Nggak ada apa-apa. Jadi gini-gini keluar asap. Nah, mungkin buntut dari itu dia pindah ke kamarku sampai sekarang. Tapi aku nggak ngerasa takut atau gimana ya. Cuman kalau dia ganggu ya aku nggak suka aja. Terakhir gangguan dari dia apa? Terakhir ya itu yang nemplok. Oh, berarti itu baru-baru aja atau udah lama? Kan intensitasnya kan nggak sering banget kan. Itu udah lumayan lama sih. Akhir-akhir ini sudah nggak ada sama sekali. Oh, syukurnya. Iya. Tapi ya kalaupun ada ya ngeselin juga sih. Nggak Iya suka. Aku tuh nggak suka diganggu sama yang kayak gitu. Oke. Nah, itu kenapa kakak betah ya jadinya di sana ya, di kosan itu? Iya, betah aja sih, soalnya nyaman, ibunya baik, terus murah juga. Memang sih jaraknya jauh ya, kalau ke tempat kerja tuh 30 menitan. Oh, lumayan ya. 30 menitan dan macet, belum kalau hujan malas juga kan. Nah, itu kalau di kosan. Nah, yang kedua yang beneran ngelihat rambut. Bukan rambut sih. Itu tempat nongkrong, tapi kadang kita sampai malam, aku sampai jam 2 dan itu bener-bener kosong, nggak ada siapapun, cuman berdua di situ sama temanku. Emang di situ emang angker ya kata orang ya, karena sempat ada yang ngelihat maghrib mereka lagi rame-rame, ada yang lewat bener-bener pelan, Mbak Kunti lewat dengan santainya. Itu di mana tuh? Itu di tempat nongkrongku. Tempat tongkrongan berarti? Iya, itu sebenarnya sih kayak apa namanya, tempat main sih, main, tapi ada kafenya. Sekarang udah ada kafenya, udah rame banget sih sekarang. Dulu sepi. Jadi dulu tuh kalian tempat nongkrongnya emang itu tuh rumah kosong kah? Bukan itu tuh toko kah atau gimana? bukan. Jadi ada suatu tempat, itu tempat kursus musik kayak gitu, tempat kursus musik. Dan emang rame kalau siang, dan itu pas maghrib emang ada yang lewat.
Oh, jadi Dan itu kabur semua. tempat les musik. Iya. Kalau malam kalian pakai buat Kadang nongkrong, tapi kadang malam tuh sepi dan di situ cuman aku. Kadang waktu itu pakai buat live streaming doang karena ada background yang bagus kan. Iya, Live oke, streaming lah I see. sampai jam 2 pagi. Cuman berdua sama temanku. Nah, terus temanku satunya datang jadi bertiga. Karena memang ada kursi yang lumayan meja lumayan tinggi, panjang, putih. Emang aku udah ngerasa nggak enak karena sambil live streaming sekelibetan lewat hitam dijatuhin dari atas kayak mangga padahal itu nggak ada buahnya. Tung, berkali-kali, tung, suara kayak suara jatuh. Tapi kalau buah kan dung gitu kan, itu nggak cuma dung sekali. Nanti lama lagi tung gitu, kenceng banget. Itu udah nggak enak jadi, udahlah kita berhenti aja deh. Terus setelah itu, udah kita prepare. Kita lipat segala macam. Aku hadap sana, di sini kan ada cermin yang gede banget cerminnya. Emang hadap situ, aku nggak lihat situ, cuman hadap ke belakangnya. Ada yang ngintip segini. Jadi segini doang. separuh aja. Separuh, nggak full kepala, jadi segini. Rambut. Dia dengan santainya turun ke belakang, bawah meja. Langsung otomatis aku refleks. Lihat ke bawah, kosong. Tak kejar ke sana, nggak ada. Aku penasaran tadi itu apa. Tapi aku jelas lihat rambut. Tak bilang ke temanku, tadi kalian lihat nggak di sini ada kepala lah gituin. Kepala apa tikus? Kalau tikus dia turun pasti ada dia seret gitu kelihatan. Ini nggak ada. Pas dia zet ke bawah nggak ada apapun. Bener-bener kosong. Tak lihat muter-muter nggak ada. Tadi tuh nggak mungkin tikus. Kalau tikus turun pasti ada kelihatan. Itu nggak ada. Dan itu bener-bener rambut, untalan rambut yang kayak nggak pernah disampo berapa tahun. Kayak rambut-rambut gimbal gitu. Oh, oke. Kotor banget pokoknya. Terus zet turun ke bawah meja. Hilang. Dan kalau tikus juga kan ukurannya beda ya. Tikus, kepala tikus sama kepala orang. Dan itu segini lah, ada segini. Berarti kan gede gitu. Gede dan pelan turunnya. Zet. Apa set? Nggak ada. Tak kejar nggak ada. Banget. Emang di tempat nongkrongan sering sih. Aku nggak tahu apa karena emang pertama karena dibuka mata batin itu, mungkin itu penyebab aku sering-sering lihat. Mungkin karena itu ya. Iya sih, kayaknya karena dibuka mata batin. Tapi ditutup nggak akhirnya? Sampai sekarang nggak. Oh, sampai sekarang nggak? Pengen, tapi nggak ngerti caranya gimana. Datang ke orang yang ngebukain? Udah nggak tahu di mana orangnya. Oh, udah lost contact. Udah lost contact sama sekali. Wah. Siapa yang bisa nutupin mata batin Ya, Kak boleh, Bayu? Boleh. Berarti cerita kakak untuk di kosan tadi dari awal kosan sendiri ya kan sama Al, lalu di kontrakannya Al, lalu ngebuka mata batin, terus kejadian di kosan sendiri dan akhirnya kejadian di tongkrongan. Tongkrongan. Oke, ternyata banyak ya. Nah, Kak Bayu masih punya nggak cerita lain? Yang aku alamin mungkin di kantor. Oh, di kantor. Tapi mungkin nanti kita terpisah aja videonya ya, Kak. Jadi Kak Bayu cerita lagi, kalau kamu pengen nonton, penasaran gimana cerita Kak Bayu, kantornya sampai sekarang nggak masih di sana? Sampai masih sekarang kerja di masih. sana. Oke, kita tunggu ya Kak, kita bikin video selanjutnya. Oke Kak Bayu, terima kasih buat ceritanya. Banyak banget tadi menurut kamu, mana cerita yang paling menyeramkan? Tulis di kolom komentar. Oke, aku sama Kak Bayu pamit undur diri. Hai guys, thank you udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan loncengnya, like, komen, dan share. Bantu aku untuk membangun channel ini sebagai channel nomor 1 penjelasan mengenai mitologi, horor, dan misteri.